بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني الكرام rahimani iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih digunakan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini untuk bersama mengambil faedah dari petunjuk yang terdapat dalam kitab Allah yang mulia Al-Quran, dari ayat-ayat yang terdapat dalamnya. Semoga menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan bukan hamba-hamba yang kufur setelah nampak pada kita jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam kitabnya di dalam surat Insan, inna hadainahu as-sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan pada manusia jalan, apakah mereka mau bersyukur, yaitu meniti jalan tersebut, ataukah kufur, yaitu menjauhinya. Kita masih bersama surat Al-Baqarah dan pada sore ini insyaallah kita melanjutkan ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34 insyaallah. Namun sebelumnya akan kita bacakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Allah berfirman, yang artinya, dan dia berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sampaikan berita kepada mereka para malaikat tentang nama-nama benda yang ada di surga ini semuanya. Maka ketika Nabi Adam AS menyampaikan berita tersebut kepada mereka para malaikat dengan nama-nama dari benda-benda yang ada di surga, Allah kemudian berkata kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa kuntum taktumun. Bukankah aku sudah katakan pada kalian, sesungguhnya aku Maha mengetahui tentang apa saja yang gaib, baik di langit dan juga di bumi, dan aku mengetahui apa saja yang kalian tampakkan dan apa saja yang kalian sembunyikan. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, kata Allah, setelah itu sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan merasa sombong, dan dia dengan itu termasuk orang-orang yang kafir. Ayat yang mulia ini masih kelanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang penjelasan Allah kepada para malaikat, keinginannya untuk menciptakan makhluk yang baru yang disebut dengan manusia, dan hikmah diadakannya makhluk yang baru yaitu sebagai khalifah yang
ditempatkan oleh Allah di muka bumi untuk melaksanakan hukum-hukumnya agar tercapai maslahat kehidupan untuk alam semesta. Dan setelah malaikat menyambut dengan kekhawatiran bahwa makhluk yang baru ini akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah, tidak sebagaimana mereka yang senantiasa bertasbih dan bertahmid serta mensucikan Allah dari segala keburukan, maka ketika ada hal tersebut Allah menjelaskan kepada mereka dengan hikmahnya, yaitu menenangkan para malaikat, meyakinkan mereka bahwa makhluk yang baru ini makhluk yang memang diinginkan oleh Allah dengan hikmah yang khusus, sehingga Allah menampakkan pada mereka berupa tahaddi yaitu tantangan. Dan ini menjadi hikmah Allah Azza wa Jalla kepada siapapun yang menentang atau meragukan, Allah memberikan tantangan pada mereka. Seperti yang sudah kita lewati di ayat sebelumnya, penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mereka meragukan Al-Qur'an, ketika mereka mengingkari Al-Qur'an, padahal mereka mengagumi isi Al-Qur'an secara balaghahnya, secara kandungannya, tapi mereka tidak menerima secara petunjuk, maka Allah katakan fa'tu bi suratin min mithlih, maka coba hadirkan satu surat saja semisal dengan Quran. Ditantang oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena hikmah yang besar bagi kita sekalian adalah jangan pernah kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, yang barang siapa menantang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihinakan di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam ayat-ayat yang mulia ini kepada kita bagaimana Allah menenangkan para malaikat dengan metode menjelaskan pada mereka dalam bentuk tantangan. Allah katakan sebelumnya di ayat yang ke-31 yang sudah kita lewati, Allah menyebutkan faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba sampaikan kepadaku berita tentang nama-nama yang ada di surga ini semuanya, jika memang kekhawatiran kalian itu mendasar, benar. Namun ketika para malaikat mengungkapkan apa adanya pada Allah Azza wa Jalla, bahwa yang mereka lakukan bukanlah tantangan, bukanlah pertentangan, bukanlah penolakan, tetapi kekhawatiran kan cintanya mereka kepada Allah, ini dibuktikan dengan ucapan mereka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Maksud Engkau, kami tidak memiliki ilmu sedikit pun kecuali apa yang Engkau telah ajarkan pada kami, dan sesungguhnya Engkau zat Maha berilmu dan Maha bijak hukumnya. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sikap malaikat yang terpuji, dan ini sikap yang hendaknya dicontoh oleh manusia sekalian sebagai sikap orang yang berilmu. Apa itu? Yang pertama, lisannya tidak pernah berhenti dari zikir, dan tasbih adalah zikir yang paling Allah sukai. Di antaranya kalimat-kalimat zikir yang ada, sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan habibatan 'inda Rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan dan diucapkan, berat di timbangan amal manusia, dan dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan para malaikat semuanya diciptakan oleh Allah bertasbih kepada Allah. Di antaranya disebutkan dalam ayat secara umum di surat As-Saff, di surat Al-Jum'ah, di surat At-Taghabun dan yang lainnya. Allah menyebutkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit, yaitu penduduk langit, malaikat, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi, selain dua makhluk yaitu manusia dan jin. Tasbih mereka khusus. Demikian juga Allah sebutkan di akhir surat Az-Zumar, Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau lihat para malaikat, mereka mengelilingi arsy, ya, mengelilingi arsy. Apa yang mereka lakukan? Bertasbih dan bertahmid kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga Allah sebutkan surat Al-Imran tentang ulil albab. Ulil albab itu julukan dari Allah untuk orang yang berilmu. Allah firmankan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda akan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan selalu memikirkan langit dan bumi. Itu setiap melihat langit, melihat bumi dan isinya, langsung ingat kepada Allah. Lalu mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Kemudian diikuti dengan subhanak, bertasbih kepada Allah. Oleh karena zikir yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan makhluknya adalah zikir tasbih. Zikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat ditantang oleh Allah untuk menunjukkan akan kebenaran persangkaan mereka, kekhawatiran mereka, dan mereka bertasbih, itu bukti bahwa mereka tunduk kepada Allah. Lalu mengungkapkan kerendahan dirinya. Karena hamba Allah ketika berhadapan dengan Allah wajib untuk id'an, untuk khudu', merendahkan diri, menundukkan diri, dengan menyebutkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, apabila kita dihadapkan dengan sikapnya, sifat-sifatnya dan syariatnya, sesuatu yang tidak ada di hati kita, tidak kita miliki ilmunya, kita katakan Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Dan jangan bicara dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Apabila seorang yang merasa alim bicara tentang hal-hal tersebut, padahal dia tidak memiliki dasar-dasar ilmunya, maka dia telah terperosok ke dalam jerat-jerat syaitan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah juga, mudah-mudahan kita bisa sampai pada ayat tersebut. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang sangat nyata. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang apa yang syaitan inginkan dari manusia. Allah sebutkan di ayat 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan memerintahkan kalian, membujuk kalian, mengajak kalian agar terperosok dalam as-su, yaitu segala perbuatan buruk yang dicela oleh siapapun, baik oleh muslim atau non muslim,
orang berakal atau tidak berakal mencela perbuatan itu karena buruknya. Atau fahsya, perbuatan keji yang dilaknat, yang dicela oleh seluruh alam. Dan berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga di sini kata ulama batas. Kalau seseorang sudah bicara tentang Allah, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang syariatnya, belum pernah belajar ilmunya, belum pernah sampai ilmunya, maka diam. Apabila bicara terprosok dalam dosa ini, dosa yang sangat besar, yang bisa jadi pelakunya dikategorikan menjadi kufur bila melampaui batasnya. Ini harus diwaspadai. Sehingga ketika para malaikat ditantang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadirkan ilmu untuk menyebutkan nama-nama benda di surga, mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini bukti bahwa mereka makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, tidak berani untuk melampaui apa yang sudah Allah tetapkan. Dan ini diakui sendiri langsung oleh Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim. Allah menyebutkan sifat malaikat dengan firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan pada mereka. Apa itu maksiat? Penolakan, pembangkangan, tidak pernah. Walaupun perintah itu bisa dikatakan tidak masuk akal, walaupun perintah itu tidak pantas, tapi ketika yang memerintah Allah, mereka melaksanakannya. Wa yaf'aluna ma yumarun, melaksanakan apa yang mereka diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu dibuktikan di ayat berikutnya ketika Allah menguji mereka lagi untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan fasajadu, mereka sujud. Misalkan kita ambil faedahnya berikutnya. Kemudian mereka menyebutkan kata Allah di akhir ayat ini, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau zat maha berilmu dan maha adil hukummu. Ada banyak faedah Allah bisawab di akhir ayat yang menyebutkan tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Allah memperkenalkan kepada kita siapa dirinya, namanya dan sifatnya. Karena kaidah dalam bahasa Arab menyebutkan setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Tidak setiap sifat mengandung nama. Ini yang pertama. Yang kedua, bab sifat lebih luas dari bab nama. Bab sifat lebih luas dari bab nama. Jadi ketika Allah menyebutkan namanya Al-Alim Al-Hakim, zat maha berilmu lagi maha bijak hukumnya, itu nama mengandung sifat, yaitu Allah zat pemilik ilmu, Allah zat pemilik hukum yang adil hukumnya. Ini sifatnya. Dan sifat lebih luas dari nama. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat perbuatan-perbuatannya, seperti wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat rencana jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Ketika mereka berencana itu, Allah pun menyiapkan rencana lagi menghadapi rencana mereka. Dan rencana Allah
lebih baik, lebih unggul, menang. Di sini Allah menegaskan bahwa dia memiliki makar, melakukan makar. Apa itu makar? Rencana jahat. Apakah kemudian Allah jahat? Tidak. Karena sifat Allah makar berhadapan dengan sifat manusia makar, dan ini tidak berlaku untuk orang beriman. Sifatnya adalah sebagai balasan. Oleh karena sifat makar tidak diambil nama darinya makir. Allah zat yang memiliki sifat membuat makar, tidak. Oleh karena Allah pun membatasi bahwa apabila itu kebaikan disandarkan kepada Allah, dan bila itu keburukan maka disandarkan kepada manusia itu sendiri. Seperti yang firmankan di surat An-Nisa di ayat yang ke-79. Allah firmankan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidaklah engkau mendapati kebaikan melainkan itu dari Allah, dan tidaklah menimpamu keburukan melainkan itu dari dirimu sendiri. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah masalah ini adalah la yunsabu syarru ilallah, tidak disandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi keliru kalau ada mengatakan Allah zalim. Tidak. Allah tidak adil, tidak boleh. Ini sikap kurang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus memperbaiki lafaz kita ketika berbicara. Karena kadang ucapan kita ini membuat Allah murka, membuat Allah tersakiti. Sehingga harus waspada. Sehingga insya Allah akan kita sebutkan tentang masalah ucapan ini bila kita melewati ayat yang terkait dengan masalah tersebut insyaallah ta'ala. Ini yang pertama. Allah menjelaskan, menetapkan tentang nama-namanya dan memperkenalkan diri pada kita. Allah Azza wa Jalla ketika memperkenalkan dirinya kepada kita banyak metode. Yang pertama, menyebutkan nama-namanya di akhir ayat. Yang kedua, menjelaskan tentang makhluk ciptaannya. Yang ketiga, menyebutkan langsung nama-nama Allah yang banyak dan juga apa yang dia perbuat. Seperti halnya itu Allah sebutkan di surat Al-Hadid. Allah menyebutkan di surat Al-Hadid, memperkenalkan dirinya. Allah menyebutkan lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah zat pemilik kekuasaan langit dan bumi. Allah memiliki kekuasaan. Dia menghidupkan, dia mematikan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Dia Allah zat yang awal, zat yang akhir, zat yang nampak, zat yang batin, dan dia mampu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ini memperkenalkan dirinya kepada kita. Ayat-ayat semacam ini harus kita fahami dengan betul agar semakin kenal Allah, semakin cinta kepadanya, dan semakin kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika cinta kita kepada Allah semakin kuat, semakin semangat juga ibadah kita kepadanya, dan semakin takut dari ancaman-ancaman azabnya. Kata sebagian ulama, Al-Quran berisi 3 permasalahan penting. Yang pertama, memperkenalkan Allah akan dirinya agar manusia bertauhid dengan tauhid yang benar. Yang kedua, Allah menjelaskan syariatnya
agar manusia taat dan ibadah kepada Allah dengan cara yang Dia ridhai. Yang ketiga, menjelaskan tentang akibat buruk orang yang menentang dan akibat baik orang yang taat atau balasan. Menjelaskan tentang balasan, baik balasan baik bagi yang taat atau balasan baik bagi yang taat dan balasan buruk bagi yang menentang. Itu isinya. Maka kita dapati kisah Nabi dan Rasul dengan kaumnya. Lalu Allah mengadab kaum Nabi tersebut. Itu penjelasan tentang azab di dunia dan belum di akhirat. Apa petunjuknya? Agar kita jangan bersikap, jangan berbuat seperti mereka. Demikian juga Allah menceritakan tentang ahli neraka. Padahal belum terjadi yang nanti kejadian seperti itu. Pun demikian agar kita jangan berbuat perbuatan mereka. Allah menceritakan tentang kaum yang taat kepada para nabi, menceritakan tentang ahli surga dan nikmatnya, agar kita beramal dengan amal mereka. Jadi ini yang penting untuk kita ambil dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, dan itu yang disebut dengan tadabbur. Ini sebagai contoh. Kita kembali. Jadi yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama dan sifatnya di akhir ayat. Yang kedua, menyebutkan tentang siapa Dia dengan perbuatannya. Seperti yang disebutkan tadi di surat Al-Hadid dan yang lainnya. Dan yang ketiga, Allah memberikan permisalan kepada kita. Di antaranya sudah kita lewati di ayat yang ke-26. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak malu dalam memberikan permisalan kepada manusia akan kagungannya, agar mereka meyakini kagungan Allah dengan seekor nyamuk atau lebih tinggi dari itu atau lebih rendah dari itu. Ini di antara hikmahnya Allah SWT. Maka malaikat mengakui itu, dan inilah maksud yang dituju oleh Allah Azza wa Jalla, agar manusia bertasbih kepadanya, agar manusia merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan agar manusia mengakui keagungan Allah dan taat kepadanya. Itu intinya. Mari kita lihat diri kita. Berapa banyak tasbih kita? Senyum sajalah. Yang kedua, bagaimana ketundukan kita kepada Allah, penghinaan diri kita kepada Allah. Kadang kita ibadah pun menyombongkan diri di hadapan manusia. Yang ketiga, bagaimana pengagungan kita kepada Allah. Pengagungan kita kepada Allah bagaimana? Masih banyak perlu diperbaiki. Kemudian Allah Azza wa Jalla setelah mendapati malaikat menunjukkan diri sebagai pengakuan akan kelemahannya, bahwa maksud mereka mengatakan pada Allah demikian bukan menentang, bukan menghalangi, tapi kekhawatiran dari makhluk yang cinta kepada penciptanya, khawatir disakiti oleh makhluk yang lain. Maka Allah menunjukkan akan kekuasaannya, Allah katakan, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sampaikan pada mereka nama-nama benda di surga ini semuanya. Maka Nabi Adam taat menyebutkan. Beliau tidak dalam rangka sombong, tapi beliau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sombong pada depan malaikat, tidak. Kemudian juga sebutkan, falamma anbahum biasma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ketika Nabi Adam selesai memberitakan pada para malaikat nama-nama benda-benda di surga, barulah Allah menyampaikan pada malaikat agar mereka tenang, agar mereka tidak resah, tidak ragu, dan yakin
akan kemampuan Allah. Allah katakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku sudah sampaikan pada kalian, aku ini zat maha tahu tentang apa saja yang ghaib di langit dan di bumi. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan Allah disebut dengan al-ghaib, yaitu zat yang mengetahui perkara yang ghaib. Ini sudah kita sebutkan di awal Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan siram bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, zat yang beriman terhadap zat yang ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun katakan, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku pun mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini bentuknya berita. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Berita. Bukankah aku sudah sampaikan, aku ini maha tahu ilmu tentang yang ghaib di langit dan di bumi, dan maha tahu apa yang kalian perlihatkan dan apa yang kalian sembunyikan. Tetapi ada makna yang harus kita ambil. Apa itu? Penjelasan, penegasan pada kita agar kita senantiasa waspada dari pantauan Allah, dari pengawasan Allah, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah maha tahu mata-mata yang berkhianat. Walaupun manusia tidak tahu, Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada manusia dari niat-niat. Oleh karenanya, orang yang paham tentang maksud dari ayat semacam ini, dia tidak akan peduli manusia mau komentar bagaimanapun. Selama saya berilmu, berjalan di atas ilmu, berharap ridha Allah, tidak masalah. Karena bukan mencari pengakuan manusia, tapi khawatir dari pantauan Allah. Allah pun berpesan di surat Az-Zariyat, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Larilah kalian dari ancaman azab Allah kepada Allah. Maknanya kata ulama, kita ini ketika takut dari azab Allah bukan menjauh dari Allah, bukan, tapi semakin dekat. Allah katakan, inni lakum minhu nadhir mubin. Sungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata akan kerasnya azab yang diancamkan pada kalian. Jadi ayat ini halus, bentuknya berita, tapi ada penegasan agar kita senantiasa waspada dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisal di surat Al-Fajr, Allah memberitakan tentang kaum terdahulu dan akibat buruknya. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau lihat bagaimana perbuatan Rabbmu Allah Azza wa Jalla kepada kaum Ad, kemudian kaum Thamud, kemudian kaum Fir'aun. Kemudian Allah katakan di setelahnya, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Azza wa Jalla labil mirsad, senantiasa memantau perbuatan kalian. Jadi mereka saja kaum yang kuat seperti itu, Allah binasakan, Allah hancurkan pun tidak jauh berbeda dengan kalian. Akan berdampak seperti itu bila perbuatan kalian seperti mereka, sehingga menambah rasa takut. Oleh karena orang yang faham tentang hikmah Al-Quran,
setiap kali membaca ayat semacam ini semakin bertambah iman, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal, dan semakin bertambah takut. Setiap kali ayat dibaca bertambah iman, bertambah ilmu dengan apa yang terkandung di dalamnya, bertambah amal dari tuntutannya, dan bertambah takut kepada Allah. Karena kalau saya tidak demikian, Allah mengancam saya. Itu hikmahnya. Di antaranya Allah SWT. Kemudian Allah lanjutkan di ayat berikutnya, setelah malaikat semua mendapatkan penjelasan dan mereka mengakui tidak lagi membantah, mereka mendapatkan buktinya langsung. Mendapatkan buktinya. Dan segala sesuatu harus dengan bukti. Allah katakan, menceritakan kepada Nabi kita SAW kejadian yang sudah lewat sebagai pelajaran untuk kita sekalian. Wa idh qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada malaikat. Di sini nanti ada sedikit faedah insyaallah kita ambil. Allah katakan lil malaikah, kepada seluruh malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Apa itu sujud? Sujud adalah merendahkan diri kepada sesuatu dengan meletakkan wajah di tanah dan meninggikan bagian anggota badan yang di bawah, yang rendah. Itu sujud. Dan Nabi kita menyebutkan SAW, umirtu an asjuda bisab'ati a'zum. Aku diperintah untuk sujud dengan 7 tulang. Al-wajhu, dikatakan demikian, wajah 1, kemudian kafan 2 telapak tangan, kemudian rukbatan 2 lutut, dan qadaman 2 kaki. Nah, itulah sifat sujudnya. Dan sujud adalah ibadah. Sujud adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada yang diinginkan oleh Allah. Jadi sujud itu gerakan ibadah, sebagaimana berdiri, ruku itu gerakan ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah dan apa yang Allah perintahkan. Ini yang perlu dipahamkan masalah sujud, agar tidak seperti pemahamannya iblis. Contoh, muadzin apa ibadahnya? Ya, azan, ya kan? Dengan gerakan bagaimana? Berdiri. Maka berdirinya muadzin ibadah. Orang yang sholat berdirinya ibadah, dan semisal dengan itu. Oleh karena tidak boleh seseorang berdiri dalam rangka menghormati sesuatu kecuali dengan perintah. Kecuali dengan perintah dari pembuat syariat. Demikian juga ruku dan sujud. Oleh karena ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau diutus oleh Nabi SAW ke Yaman dengan beberapa sahabat lainnya di tempat yang berbeda. Mu'adz radhiyallahu anhu mendapati orang-orang Nasrani di Yaman, karena Yaman itu zaman dulu isinya banyak orang Nasrani. Sebelum diutusnya para dai dari para sahabat, beliau mendapati penduduk Yaman sujud kepada orang alimnya. Kalau bertemu orang alim sujud. Kaget beliau. Muncul dalam hati, kalaupun ada orang yang berhak untuk sujud, maka Rasulullah SAW. Maka ketika beliau pulang sampai di Madinah, langsung sujud kepada Nabi SAW. Rasul pun terkejut SAW. Maka membangunkan Mu'adz, lalu mengatakan, yang maknanya seandainya aku memerintahkan
seseorang sujud kepada selainnya, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi seandainya, kata beliau, karena tidak ada perintah, maka tidak ada perintah istri sujud pada suami. Menunjukkan bahwa apabila Allah memerintahkan hambanya sujud pada sesuatu, maka itulah ibadah kepada Allah dengan sujud pada sesuatu itu. Ini tentang gambaran secara umum. Baik, kita kembali. Sujudlah kalian kepada Adam. Di sini Allah merintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujudnya bukan merendahkan diri pada Nabi Adam alaihissalam, bukan. Tapi ibadah kepada Allah dengan mentaati perintahnya, karena Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Hanya saat itu. Lepas itu tidak ada lagi sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Karena perintahnya cuma sekali. Dan tidak disebutkan lagi kejadian lain malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam atau kepada nabi-nabi lainnya alaihi salatu wassalam. Allah katakan illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kecuali iblis dia enggan dan sombong, dan dia dengan itu termasuk orang yang kafir. Ada pertanyaan, bukankah Allah ketika memerintahkan untuk sujud pada Nabi Adam salam yang diperintah malaikat? Di sini Allah menyebutkan iblis. Sebagian pendapat mengatakan iblis dulunya adalah malaikat, tapi dengan sebab dia tidak mengikuti apa yang malaikat lakukan, Allah keluarkan dari malaikat. Tapi pendapat ini lemah, dibantah sendiri oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahfi. Allah katakan wa kana minal jin. Kita baca setiap Jumat, ya, barusan juga kita baca. Dan dia termasuk bangsa jin. Pertanyaan berikut, kalau dia bangsa jin, di ayat ini tidak disebutkan. Allah berkata wa id qulna lil malaikati, ketika kami katakan pada malaikat, Allah tidak katakan pada jin. Nah, disinilah sebelum kami jelaskan, inilah tabiat bahasa Arab. Apabila ada dua makhluk bersama, yang satu dominan banyak, yang satu sedikit, maka yang disebutkan hanya yang banyak, yang sedikitnya mengikuti. Ini tabiat bahasa Arab. Jadi kalau ada dua kelompok bersama, yang satu jumlahnya banyak, yang satu sedikit, yang disebut hanya yang banyaknya saja. Bukan berarti yang sedikitnya tidak masuk secara otomatis. Contoh, ibadah siam itu kewajiban untuk laki-laki saja atau wanita juga ikut? Ya, ibadah siam sekarang khusus laki-laki atau untuk perempuan juga? Hah? Laki-laki saja? Dalil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kutiba alaikum as-siyam. Kum, siapa kum? Laki-laki. Antum, alaikunna, perempuan. Antunna, perempuan. Allah kata alaikum, apakah laki-laki saja? Tidak. Perempuan lebih lemah dari laki-laki. Bersama masuk dalam khitab, dalam perintah. Ini sifat bahasa Arab, tabiat bahasa Arab, sehingga otomatis masuk mereka. Wa aqimus shalah. Imam Salat mengatakan sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Ketika Nabi SAW mengatakan demikian dalam salat menjadi imam, ada tidak jamaah perempuan? Ada. Kok tidak dikatakan? Otomatis masuk.
Ini tabiat bahasa Arab. Sehingga masuk di sini bangsa jin masuk dalam khitab malaikat untuk sujud. Nah, tapi karena ada kesombongan, makanya di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, ketika iblis beralasan kenapa tidak mau sujud, dia mengatakan kami kan bangsa jin bukan malaikat. Bukan begitu alasannya. Bukan begitu. Karena memang secara bahasa seperti itu. Allah katakan illa iblis aba, enggan, wastakbar, dan sombong. Di mana letak enggannya dan sombongnya? Allah jelaskan di ayat yang lain. Ya. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah bertanya, ketika iblis tidak mau sujud, Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wa iblis, apa yang mencegahmu untuk tidak sujud kepada Adam alaihissalam saat aku perintah dirimu? Allah katakan id amartuk, saat aku merintahkan dirimu. Padahal di surat Al-Baqarah siapa yang diperintah? Siapa? Malaikat. Juga di ayat 11-nya di surat Al-Araf ini. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Mirip ayatnya. Apa yang menghalangimu? Coba lihat jawabannya. Qal ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Iblis yang mengatakan ana minal jam wa amar wa amruka lil malaikah. Aku ini bangsa jin, sedangkan perintahmu untuk malaikat. Begitu tidak? Tidak. Karena seperti itu sifat bahasanya. Bangsa jin waktu itu adalah bangsa yang sedikit, yang mayoritasnya malaikat, maka mereka ikut dalam perintah itu. Maka ketika ditanya, ma manaka alla tasjuda idza amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan apa yang kuperintahkan? Dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Itu alasannya. Itulah enggannya untuk sujud dan kesombongannya. Oleh karena kata sebagian ulama, seseorang bisa sombong dengan beberapa sebab. Satu, dengan keturunan. Dengan keturunan. Sehingga kata Nabi SAW, ya, khairukum fil jahiliyati khairukum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik dari kalian di saat masa jahiliyah juga terbaik dalam Islam jika dia faqih. Maka kemuliaan ada pada ilmu, bukan keturunan. Beliau katakan juga, menyebutkan di hadis yang lain, lafaznya subhanallah saya dilupakan. Beliau menyebutkan mohon maaf saya dilupakan lafaznya, yang maknanya saya baru ingat, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya lambat, sedikit amal solehnya, malas, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya walaupun mulia tidak akan menjadikan melampaui orang tadi. Sehingga keturunan itu bukan kebanggaan untuk diri kita, tapi orang lain memuliakan kita karena keturunan. Kitanya tidak boleh bangga. Kadang sebagian kita kan, saya kan ahlul bait, masa kalian tidak mau memuliakan saya? Nah, tidak boleh begitu. Itu kibr namanya, sombong. Tapi orang yang paham ini ahlul bait. Kita ambil contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ahlul bait, anak paman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, belum datangi rumah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, pencatat wahyu Allah. Datang waktu tidur siang sebelum zuhur.
Beliau tidak berani ketuk pintu, beliau hamparkan sorbannya, tidur di situ. Ketika Zaid keluar, terkejut melihat ada anak paman Nabi SAW tidur di situ. Dia mengatakan, "Ya wahai anak paman Nabi, kenapa engkau tidak mengutus seseorang untuk memanggilku datang ke rumahmu? Memuliakan ahli bait." Apa kata beliau? Tidak. Aku yang butuh ilmu, maka aku datang ke rumahmu karena engkau adalah orang alim. Tawadhu'. Orang mulianya tawadhu', orang yang mendapati orang mulia memuliakan. Bukan kemudian sombong dengan turunan. Yang kedua jabatan. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat harta. Yang kelima fisik. Ini sebab-sebab kesombongan. Maka waspada bagi siapa yang diberi unsur-unsur tadi, waspada, jangan sampai sombong. Sombongnya bagaimana? Nabi kita menjelaskan bentuk sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Seseorang dikatakan sampai pada sombong bila dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, itu sombong. Tayyib. Kita sedikit lagi kembali kepada surat Al-Baqarah ini. Allah menjelaskan kepada iblis dan bertanya kepada mereka tentang apa sebab sombong dan menolak. Maka katakan wa kana minal kafirin, maka dengan sebab itu Allah memvonis iblis, engkau termasuk hamba yang kafir. Apa itu kafir? Dikeluarkan di rahmat Allah, ditutup rahmatnya, berhak mendapatkan laknat, kemarahan dan azab selamanya. Kemudian iblis menego kepada Allah, meminta tempo, dan Allah berikan tempo. Disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi, di surat Al-Hijr, dan yang lainnya Allah sebutkan berulang agar kita waspada. Adapun tentang macam-macam kesombongan dan kekufuran, akan kita ambil faedahnya di majlis yang lain bila Allah mengizinkan. Dan karena waktu mendekati maghrib, maka barangkali sampai di sini majlis kita. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa sekalian. Semoga Allah menerima amal kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya, dan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.